Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Rabu 11 September 2024. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Audran dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, ratusan warga berkumpul dari sejak pagi hari di gerbang tol Sinaksa Kabupaten Simalungun untuk bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Meski tidak bertemu langsung, ratusan warga yang didominasi dari kaum ibu dan anak sekolah ini tampak antusias berkumpul di gerbang pintu tol Sinaksak menunggu kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo usai meresmikan jalan tol Sinaksak Tebing Tinggi. Peresmian jalan tol Sinaksak Tebing Tinggi ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo setelah pembangunan pengerjaan ruas jalan tol Sinaksak Tebing Tinggi rampung 100% dan siap untuk dibuka dan dilalui oleh kendaraan. Peresmian jalan tol Sinaksak Tebing Tinggi resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan akan mulai beroperasi setelah peresmian selesai dilaksanakan. Sementara di sela-sela peresmian ruas jalan tol Sinaksak Tebing Tinggi ini, ratusan warga yang berasal dari Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar berkumpul di gerbang tol Sinaksak menunggu dan berharap Presiden Joko Widodo dapat bertemu dengan warga. Salah seorang siswa SMA, Clara Aulia Marpau, mengatakan sangat bersyukur dengan diresmikannya jalan tol ini karena akan sangat bermanfaat dan mempermudah sarana transportasi masyarakat. Harapannya untuk kami sebagai siswa supaya ditingkatkan lagi tentang fasilitas untuk pendidikan. Menurut saya, pendapat saya itu sangat baik karena kan bisa membantu para pengguna jalan itu lebih cepat menuju lokasinya. Sementara usai meresmikan jalan tol Sinaksak Tebing Tinggi, Presiden Joko Widodo langsung kembali bertolak menuju Stadion Utama Sumatera Utara yang berada di Kabupaten Deli Serdang. Jalan tol yang diresmikan Presiden kemarin merupakan 2 jalan tol Trans Sumatera yang ditargetkan dapat mengintegrasikan pergerakan logistik di kawasan ekonomi dan menumbuhkan pariwisata. Kedua jalan tol yang diresmikan adalah Jalan Tol Kuala Tanjung, Tebing Tinggi, Parapat Ketupat Seksi 3, dan sebagian Seksi 4 Tebing Tinggi Seberlawan, Sinaksak sepanjang 46,6 km yang digarap oleh anak usaha PT Hutama Karya Persero, PT Hutama Marga Waskita. Peresmian 2 ruas tol ini ditandai dengan pananda tanganan 2 prasasti oleh Direktur Utama Hutama Marga Waskita Dindin Solahudin yang mengatakan Jalan Tol Tebing Tinggi Seberlawan Sinaksak dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung seperti 2 gerbong tol, 2 simpang susun 7 jembatan, 12 overpass yang akan menambah kenyamanan pengguna jalan tol. Jalan tol yang mengadopsi kearifan lokal dengan menampilkan Pinar Uluni Horbo yang merupakan patung kepala kerbau menjadi ikon dan simbol serta budaya dari masyarakat yang terdapat di Kabupaten Simalungun. Lebar jalan tol 3,5 meter dan jumlah lajur 2 kali 2 meter dengan rencana kecepatan mencapai 100 km per jam. Direktur Utama Hutama Marga Waskita Dindin Solahudin menjelaskan, jalan tol menuju Parapat masih menjadi pekerjaan bagi Marga Waskita karena pengerjaan masih akan dilanjutkan sehingga diupayakan akan selesai pada tahun mendatang. Pada hari ini, tanggal 10 September 2024, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholder dari PT Hutama Marga Waskita, di mana saat ini kami dipercaya untuk mengerjakan ruas tol Kuala Tanjung, Tebing Tinggi, Parapat. Total panjang kurang lebih sekitar 150 kilo dan sampai dengan hari ini sudah kita operasikan 90 kilo. Menyisakan ruas dari Pematang Siantar menuju Parapat. Kurang lebih tersisa masih 41 km. Dan harapannya pada tahun 2025 dan 2026 seluruh kegiatan pembangunan sampai ke Parapat atau destinasi super prioritas sudah
bisa kami selesaikan. Seksi 4 tepatnya masih menyisakan 10 km secara penanganan. Namun secara fisik hanya kurang lebih sekitar 2 km karena memang masih ada administrasi tanah yang insya Allah kami selesaikan pada akhir bulan ini. Sehingga keseluruhan kegiatan pengadaan tanah untuk ruas Kutepat, Kuala Tanjung Tepi Tinggi Parapat sudah bisa kami selesaikan. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Pendidikan agama diharapkan mampu melindungi anak dari bentuk kekerasan, eksploitasi, kerentanan, dan hingga diskriminasi. Kementerian Agama Sumatera Utara menggelar acara pertemuan stakeholder kehumasan dengan tema Lembaga Pendidikan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang ramah dan religius di Hotel Grand JME Medan kemarin. Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Haji Ahmad Kosbi yang diwakili Ketua Tim Humas Data dan Informasi Mulia Banurea saat membuka acara. Mulia mengatakan salah satu tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara adalah memberikan pelayanan pendidikan agama kepada masyarakat melalui Lembaga Pendidikan Agama dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tersebar di Provinsi Sumatera Utara. Saat ini Kementerian Agama Sumatera Utara mengelola Lembaga Pendidikan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial mewakili semua agama diantaranya pondok, pesantren, dan madrasah di agama Islam dan Lembaga Pendidikan serta Lembaga Kesejahteraan Sosial di agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Sementara itu, Pembimas Katolik Kakanwil Kemenak Sumatera Utara Marihut Tua Pasaribu menyampaikan bahwa pendidikan agama mampu melindungi anak dari bentuk kekerasan, eksploitasi, kerentanan, hingga diskriminasi. Begitu tadi Pak ya, Pak Jalil, ada yang beragama Katolik. Ini sesuatu keprihatinan kita bersama di mana terjadi bullying di lembaga-lembaga pendidikan. Sekali lagi kami katakan, ini tidak boleh terjadi lagi ke depan. Ini musuh kita bersama. Mari kita perangi bersama. Mari kita memberi atensi bersama. Supaya bullying tidak terjadi di dunia pendidikan. Sekitar 30. Badan Pengawas Pemilu Daerah Labuhan Batu Selatan melaksanakan sosialisasi tentang tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran pada pemilihan kepala daerah kemarin. Sosialisasi yang dihadiri ratusan tamu undangan ini bertujuan agar seluruh masyarakat dapat memahami mekanisme apa saja yang harus dipenuhi saat melaporkan pelanggaran pada pemilihan kepala daerah mendatang. Bawaslu juga memberi pemahaman terkait poin-poin dalam pelanggaran pemilu agar masyarakat dapat mengontrol berjalannya tahapan hingga pemilihan nanti. Ketua Bawaslu Labusel Pendi Pasaribu menyampaikan bila masyarakat menemukan atau melihat adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah terkhusus di Labusel agar melaporkan kepada Bawaslu Labuhan Batu Selatan. Harapan kita dengan disampaikannya acara ini masyarakat terkhusus bagi peserta yang sudah hadir hari ini sudah memahami bagaimana mekanisme tata cara pelaporan, dan harapan kami juga kepada para seluruh peserta yang hari ini hadir kiranya mampu dan mau menyampaikan tata cara tersebut kepada keluarga bahkan kepada seluruh masyarakat Labuhan Batu Selatan. Oke, terima kasih Ketua. Pasca Komisi Pemilihan Umum Labuhan Batu Utara mengembalikan berkas dokumen bakal calon Bupati Labura periode 2024-2029 Ahmad Rizal Munte pada 5 September 2024 yang lalu, kedua paslon tersebut melapor ke Bawaslu Kabupaten. Sesuai aturan Bawaslu, PDI Perjuangan DPC Kabupaten Labuhan Batu Utara malam tadi mendatangi kantor Bawaslu melaporkan terkait proses sengketa pilkada. Ketua Parpol PDIP DPC Labura, Sunario, mengatakan pasca dikembalikannya berkas pendaftaran paslon Bupati dan Wakil Bupati yang mereka usung oleh KPUD Labura, PDIP diperbolehkan mengajukan pengaduan gugatan pilkada ke Bawaslu. Saat proses pengajuan, Parpol PDIP juga melibatkan kuasa hukum sebanyak 4 orang dan telah mendapatkan bukti penerimaan laporan dari Bawaslu. Tentunya kita juga merasa berterima kasih juga kepada Bawaslu ya yang menerima kami sampai larut malam.
ini, tapi tetap semangat, antusias ya terkait pemeriksaan, dan kita sudah dapat bukti penerimaan tadi laporan ya, dan tentunya ini juga kami apresiasi. Sementara itu, Ketua Bawaslu Labura Maruli Sitorus mengatakan pihaknya telah menerima berkas laporan proses pendaftaran sengketa pilkada. Bawaslu akan memverifikasi berkas laporan dan akan memberikan waktu selama 3 hari kepada pemohon pasangan balon bupati dan wakil melalui surat yang ada. Untuk melengkapi berkas permohonan gugatan, selama 12 hari kalender Bawaslu akan memutuskan permasalahan dengan cara melalui proses mediasi tertutup antara pemohon dengan termohon, dan jika tidak dapat dimediasi, maka Bawaslu akan melakukan sidang adjudikasi secara terbuka untuk umum. Kita beralih ke Kabupaten Langkat, pemirsa. Maraknya dapur arang ilegal yang berbahan dasar kayu mangrove merupakan faktor utama punahnya hutan mangrove yang ada di Kabupaten Langkat. Banyaknya dapur atau tungku pembakaran kayu mangrove yang berada di Desa Alur Cempedak, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, merupakan penyebab utama rusaknya ekosistem kayu mangrove yang berada di pinggiran pantai. Pembakaran kayu mangrove yang diolah menjadi arang ini sebelumnya sempat ditertibkan oleh Kapolda Sumatera Utara. Namun sayangnya para pengusaha tetap saja membandel dengan alasan sulitnya perekonomian. Pemanfaatan hutan mangrove menjadi arang ini dibenarkan jika adanya tebang tanam. Akibat pembalakan hutan mangrove tersebut, hutan yang merupakan paru-paru dunia kini kondisinya sangat memprihatinkan. Berdasarkan data dari Balai Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia, kerusakan hutan mangrove di Kabupaten Langkat sudah mencapai 8.000 hektar lebih. Kelompok Kerja Rehabilitasi Mangrove Sumidi mengatakan, kerusakan hutan mangrove yang ada di Kabupaten Langkat salah satunya disebabkan oleh pembalakan hutan seperti tambak alami, pembakaran arang, dan lahan sawit. Mangrove yang rusak itu teridentifikasi pada tutupan mangrove yang jarang dan sedang. Nah, itu persentasenya sekitar mungkin 8.000-an hektar. Ya. Kemudian untuk yang potensi sendiri, potensi itu bisa berupa lahan terbuka ya, atau pesisir yang rusak, atau tambak ya, atau wilayah-wilayah yang sebenarnya itu potensi untuk menjadi habitat mangrove itu luasnya sekitar 4.000 hektar. Jadi saya kira tantangan di Kabupaten Langkat ini cukup besar ya, karena mangrove-nya luas, kemudian juga kerusakannya juga cukup signifikan. Maraknya pembalakan hutan mangrove bisa dicegah bila adanya kerjasama semua pihak seperti pemerintahan, aparat kepolisian, serta partisipasi masyarakat khususnya yang berada di wilayah pesisir pantai. Pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi akan berubah status dari TPB non-pendidikan menjadi Rumah Sakit Pendidikan. Rumah sakit ini akan direnovasi menyeluruh untuk pelayanan kepada warga dan menjadi role model rumah sakit pendidikan. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Kumpulan Pane, Dr. Irwansa mengatakan sesuai dengan program Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Kumpulan Pane yang saat ini adalah TPB non-pendidikan menjadi rumah sakit pendidikan yang akan bekerja sama dengan Unimed, mengembangkan salah satu pelayanan unggul yakni jantung dan telah diprogramkan sebagai nilai jual Kota Tebing Tinggi, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk mengembangkan Kota Tebing Tinggi terutama rumah sakit yang mana saat ini berstatus TPB dengan jumlah bed sebanyak 202 untuk menjadi nilai jual Kota Tebing Tinggi sebagai kota jasa dan juga kota dagang. Selanjutnya untuk program kanker, jantung, stroke, dan uroneurologi yang sudah terjawab adalah program jantung. Sedangkan uroneurologi, stroke, dan kanker akan dikembangkan juga di tahun depan bersifat multi-yes. Untuk pengembangan rumah sakit di mana pada saat kunjungan Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Februari 2024 lalu diharapkan rumah sakit ini akan direnovasi total. Kemudian pembangunan gedung rumah sakit di gedung TC sebagai rumah sakit Grand Hospital akan dikembangkan sebagai nilai jual Kota Tebing Tinggi sebagai kota jasa dan juga kota pendidikan. Keberadaan rumah sakit ini dapat dirasakan warga Kota Tebing Tinggi dan sekitar dengan perkembangan pelayanan yang menjadikan masyarakat tidak perlu jauh lagi berobat sampai keluar daerah maupun keluar negeri. Dari TPB non-pendidikan akan menjadi rumah sakit pendidikan yang bekerja dengan sama dengan Unimed
di mana Unimed tersebut sudah menunjuk rumah sakit kita sebagai untuk rumah sakit pendidikan terhadap mereka untuk membuka fakultas kedokteran berkunjungnya Bapak Presiden pada tanggal 7 Februari di tahun 2024. Insya Allah rumah sakit akan direnovasi total, kemudian pembangunan gedung rumah sakit di gedung TC sebagai rumah sakit Grand Hospital itu akan kita kembangkan sebagai nilai jual kota tebing tinggi, sebagai kota jasa dan kota pendidikan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda. PJ Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni pagi tadi mengunjungi beberapa fasilitas atau sarana yang penyebaran informasi untuk pelaksanaan PON ke-21 Aceh Sumut di Hotel Santika Medan. Saat meninjau beberapa lokasi fasilitas penyebaran informasi, PJ Gubsu Agus Fatoni didampingi Kadis Kominfo Sumatera Utara, Ilya Sitorus, Ketua Bidang Media Humas Panwarsra, PON 21 Aceh Sumut, Raja Pane, serta Kepala TVRI Sumatera Utara, Tahrizal. Pusat penyebaran informasi terkait pelaksanaan PON 21 Aceh Sumut ini tidak kalah dengan yang ada di event olahraga tingkat internasional seperti Olimpiade 2016 dan Asian Games 2018 lalu yang siap melayani 700 wartawan se-Indonesia. Beberapa fasilitas yang tersedia di pusat penyebaran informasi ini diantaranya press room, studio mini TVRI, ruang broadcast, dan yang lainnya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Sumut Ilya Sitorus menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan beragam fasilitas yang diperuntukkan bagi para wartawan, khususnya di bidang humas, publikasi, dan IT, serta 12 unit bus antar jemput dari media center utama ke venue. Selain itu, kegiatan penyebaran informasi ini juga didukung dengan keberadaan 20 media center dan penyangga di 10 kabupaten dan kota, sehingga seluruh momen dapat disaksikan oleh masyarakat pecinta olahraga di seluruh penjuru. PJ Gubsu Agus Fatoni menegaskan bahwa pelaksanaan PON 21 Aceh Sumut ini menjadi barometer bagi Sumut untuk menjadi provinsi yang terbaik dan percontohan bagi provinsi lainnya. Bukan hanya lengkap, tapi peralatannya modern. Dan kita bisa menyaksikan semua siaran pertandingan-pertandingan dan semua aktivitas itu kita bisa lihat dari media-media yang tersedia. Maka banyak sekali ahli, pakar, pengamat, wartawan, dan juga pejabat yang mengatakan bahwa media center kita ini lebih baik, bahkan lebih baik dari Olimpiade, lebih baik dari Asian Games, lebih baik dari event-event internasional lainnya. Kita bersyukur kita mendapat dukungan penuh dari Kominfo, mendapat dukungan dari semua pihak, dari media-media baik elektronik, media cetak, media online, semua tumpah ruah untuk memeriahkan pesta olahraga terbesar di Indonesia ini. PJ Gubsu Agus Fatoni saat meninjau pusat penyebaran informasi juga menjadi tamu kehormatan di studio mini TVRI dan melakukan dialog yang disiarkan secara nasional. Pada kesempatan tersebut, PJ Gubsu juga meninjau National Broadcast Center NBC PON 21 Aceh Sumut dan mendapat penjelasan atas seluruh peralatan yang digunakan pihak NBC. Sementara itu pemirsa, cabang olahraga biliar Pekan Olahraga Nasional 21 telah memasuki babak final putra dengan nomor snooker dilaksanakan di Gedung Pardede Hall Medan kemarin. Partai final cabang olahraga biliar nomor snooker Six Reds Doubles Putra pada PON ke-21 Aceh Sumut mempertemukan tim Bali melawan tim Jawa Tengah yang berlangsung di Pardede Hall Medan, Sumatera Utara. Tim Bali diwakili oleh pebiliar Iputu Edi Irawan dan Ikadek Sugiarta, sedangkan Jawa Tengah diperkuat oleh pebiliar senior Ricky yang berpasangan dengan Yoni R. Melalui permainan apik, Bali akhirnya unggul atas Jateng dengan skor 3-1. Kemenangan itu mengantarkan Bali meraih medali emas, sedangkan Jawa Tengah harus puas dengan medali perak.
Usai pertandingan, Putu Edi mengatakan sepanjang laga mereka mencoba untuk bermain lebih tenang karena lawan yang dihadapi adalah pebiliar senior. Kemenangan ini juga sekaligus membalas kekalahan mereka pada laga Prapon lalu. Ya, main sebenarnya lumayan grogi luar biasa karena musuhnya itu sangat bagus permainnya. Itu pun yang kita lawan tuh nomor 1 di Indonesia. Syukur kita ada hoki dan bisa berjuang demi Bali, nama Bali. Terus dengan semangat tinggi kita bisa menang. Ya dulu sebelumnya di BK PON kalah kita 3-2. Ya mungkin ini ada misi untuk ya balas ginilah biar bisa lebih semangat kita dulu kita kalah sekarang biar bisa menang. Setelah sukses merebut medali emas di nomor Six Reds Double Putra, Putu Edi dan Kadek Sugiyarta akan fokus untuk tampil di nomor lainnya. Cabang olahraga biliar di PON Aceh Sumut 2024 mempertandingkan beberapa nomor antara lain 8 ball double, 15 ball double, 9 ball single, EB 100 frame double, dan Carom one band. Sementara itu pemirsa, cabang olahraga bulu tangkis nomor peregu putri Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 dengan persaingan sengit dan membuat penonton terpukau memasuki babak penyisihan di GOR PBSI Deli Serdang kemarin. Bertempat di gedung PBSI Disporasu Deli Serdang, Sumatera Utara, cabang olahraga bulu tangkis nomor beregu putri mulai dipertandingkan di babak penyisihan Pekan Olahraga Nasional 2024. Tim beregu putri Jawa Tengah menghadapi Provinsi Bangka Belitung. Pada jalannya pertandingan, match pertama dibuka nomor individu. Pebulu tangkis asal Jawa Tengah, Aura Iza Amalia berhasil mengalahkan Lien Hagebita dengan pertandingan sengit 23-21, 23-21. Unggul membuat tim beregu Srikandi Jateng terus tampil percaya diri. Di match selanjutnya, ganda Ardita Anjani, Felisa Kristina menang meyakinkan 2 game langsung atas pasangan Bubble, Karen Caroline Nadia dengan skor 21-11, 21-11. Akhirnya tim beregu Jateng memastikan kemenangan pada match ketiga. Karena pertandingan menggunakan sistem round robin berlanjut ke match keempat dan kelima, Jateng konsisten dengan meraih kemenangan telak 5-0 atas Bangka Belitung. Selepas pertandingan, pelatih tim beregu putri Jateng memberikan keterangan atas hasil yang diraih. Ya, pemirsa, atlet tinju Sumatera Utara meraih kemenangan telak dengan skor 5-1 dengan mengalahkan lawannya atlet tinju asal Papua Pegunungan pada pembukaan babak penyisihan cabang olahraga tinju kelas 57-60 kg Putra PON 21 Aceh Sumut 2024. Sebanyak 18 pertandingan babak penyisihan digelar terbagi atas 8 pertandingan untuk atlet tinju putri dan 10 pertandingan untuk atlet tinju putra pada pembukaan pertandingan cabang olahraga tinju PON 21 Aceh Sumut yang digelar di Auditorium Universitas AKBP Nomensen Kota Pematang Siantar pada Selasa sore. Pada pertandingan babak penyisihan ini, atlet tinju putra tuan rumah Sumatera Utara berada di sudut biru Ahmad Hatoguan Harahap yang bertanding di kelas 57-60 kg berhasil mengalahkan lawannya berada di sudut merah Sema Dabi, atlet tinju putra asal Papua Pegunungan dengan skor fantastik yakni 5-1. Awal pertandingan atlet tinju tuan rumah ini tampak menguasai pertandingan dan mampu menekan lawan hingga ronde pertama berakhir. Namun pada ronde kedua atlet tinju Sumatera Utara ini mulai tampak kelelahan hingga menghasilkan poin untuk lawannya. Memasuki ronde penentuan, Ahmad Hatoguan Harahap kembali bangkit dengan dukungan supporter yang hadir hingga mampu memenangkan pertandingan dengan skor 5-1 sampai ronde terakhir pertandingan berakhir. Ahmad Hatoguan mengatakan dirinya sempat gugup ketika memulai pertandingan, namun atas dukungan supporter yang hadir membuat ia semangat dan bangkit untuk meraih kemenangan pada babak penyisihan tinju putra kelas 57-60 kg PON 21 Aceh Sumut 2024. Sudah dikasih pelatih dengan bagus. Pelatih bilang tetap santai dalam menghadapi serangan dan jika ada waktu untuk fokus. Kalau saya satu tangan.
sampai final emas. Emas. Tunggu arahan pelatih. Atlet putri Jawa Timur berhasil meraih medali emas cabang olahraga akuatik renang perairan terbuka 5.000 meter pada Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut. Cabang olahraga akuatik renang perairan terbuka 5.000 meter ini diikuti sebanyak 6 orang atlet yang dilaksanakan di perairan Danau Toba, Kabupaten Simalungun yang dijadwalkan akan berlangsung selama 3 hari. Izi Dwi Faifa Hefrisyanti, atlet renang asal Jawa Timur yang berhasil meraih medali emas pada cabang olahraga akuatik renang perairan terbuka 5.000 meter ini, menjelaskan bahwa sebelum menjadi atlet renang pada tahun 2019 lalu, dirinya merupakan obesitas yang termotivasi untuk menjadi atlet dan berlatih selama 3 tahun hingga akhirnya berhasil masuk ke tim cabang olahraga renang Jawa Timur yang mengantarkannya sebagai peraih medali emas pada PON 21 Aceh Sumut 2024. Atlet Jawa Timur ini berhasil meraih kemenangan pada cabang olahraga akuatik renang perairan terbuka 5.000 meter dengan catatan waktu 1 jam 9 menit 50 detik. Sementara di urutan kedua diraih oleh Naura Kalisa, atlet Jawa Barat dengan selisih waktu hampir 5 menit. Dan di urutan ketiga diraih oleh atlet asal Bali, Regita Adek Bintang Astina Putri. Emas. Senang yang pasti karena bisa ngasih emas untuk Jawa Timur di nomor perairan terbuka, emas kedua karena tim saya juga mendapatkan emas yang sama. Yang pasti bangga karena bisa perjuangan 3 tahun mendekat dari PON sebelumnya hingga PON sekarang itu terbayar. Dan semoga untuk teman-teman yang sedang berjuang juga bisa memberikan hasil yang terbaik. Ya, pemirsa, kontingen Sumatera Utara kembali menambah koleksi medali emas dalam ajang PON ke-21 tahun 2024 Aceh Sumut melalui cabang olahraga dance sport yang berlangsung di Hotel Santika Diandra Medan. Pada hari pertama, cabang dance sport melombakan 6 nomor pertandingan, yakni Line Dance Sport Cha-Cha Jive, Synchronized Standard, Traditional Dance Sport, Pre-Amateur Standard, Pre-Amateur Latin, and Breaking Boy. Dance sport yang menggabungkan unsur seni tari dan olahraga melibatkan berbagai disiplin. Cabang olahraga ini menuntut kekuatan fisik, kelenturan, kecepatan, serta kerjasama yang erat antara pasangan penari. Dalam ajang PON 2024, dance sport diikuti 219 atlet dari 21 provinsi, serta mempertandingkan 21 kelas yang terdiri atas kelas Latin, standar, dan terbuka. Sumatera Utara berhasil meraih 3 medali emas pada final cabang olahraga dance sport. Tidak hanya berhasil meraih medali emas saja, para atlet ini pun berhasil meraih tambahan 1 perak dan 1 perunggu. Hasil gemilang Sumatera Utara ini didapatkan dalam 3 kategori berbeda, yakni Breaking Boy, Muhammad Farhan, Pre-Amateur Standard, Muhammad Kevin Davisco Hairunisa, dan Cha-Cha Jive Stefani. Sementara Tiara Ayu Lestari, Rahmat Hidayah meraih perak dan perunggu diraih oleh Alvin Giovanni. Ya pemirsa, Hilda Tri Juliandra, gemilang atlet cabang olahraga renang artistik dari DKI Jakarta, raih emas pertama saat tampil memukau di kolam renang Selayang Dispora, Sumatera Utara. Hilda Tri Juliandra Gemilang, atlet cabang olahraga renang artistik dari DKI Jakarta, meraih total nilai tertinggi dari 2 nomor, yaitu technical routine dan free routine. Pada nomor free routine yang digelar sore hari, Hilda mengumpulkan total nilai 70. Sebelumnya pada nomor technical routine yang digelar pada pagi hari, nilai Hilda masih tertinggal dari atlet-atlet asal Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan juga Yogyakarta. Namun berkat penampilan gemilangnya pada free routine, Hilda berhasil melesatkan nilai keseluruhannya yang menempatkannya di posisi puncak dan mengungguli lawan-lawannya. Medali perak diraih oleh Mutiara Nur Azizah dari Sulawesi Selatan, sementara medali perunggu jatuh ke tangan Maharani Sekar dari Jawa Barat. Pemirsa, pertandingan cabang olahraga berkuda equestrian di ajang Pekan Olahraga Nasional 21 yang berlangsung di Jericho Stable, Serdang Bedagai sempat mengalami penundaan karena adanya kendala teknis.
Penundaan ini terjadi karena jadwal antara perlombaan berkuda equestrian dan balap sepeda berlangsung bersamaan. Panitia pelaksana cabang olahraga berkuda Sumut S. Firdaus Tarigan mengatakan bahwa peralatan yang dibutuhkan untuk lomba berkuda seperti suplai air dan beberapa kebutuhan lainnya tertahan di venue balap sepeda. Hal tersebut membuat proses pengiriman peralatan ke Jericho Stable terhambat sehingga perlombaan tidak bisa dilaksanakan pada tepat waktu. S. Firdaus menambahkan permasalahan ini sebenarnya hanyalah miskomunikasi antar panitia. Setelah melalui diskusi dengan manajer tim, panitia menyepakati perlombaan berkuda equestrian dilaksanakan kembali pada Rabu pagi pada pukul 6 WIB. Para atlet dan kuda diharapkan bisa bersiap untuk melanjutkan perlombaan tanpa adanya kendala. Bagi panitia supaya lebih memperhatikan yang hal-hal yang di luar dugaan sebetulnya. Jadi bukan penundaan itu hanya karena informasi saja antara kebersamaan pertandingan balap sepeda dengan kuda. Jadi tadi kesepakatan sama manajer bahwa besok akan dilakukan pukul 6 pagi. Sementara Kabid Humas dan Publikasi dari Pordasi Ahmad Reza mengatakan kategori pertandingan mencakup ketahanan, tunggang serasi, dan lompat rintangan diikuti sebanyak 87 peserta dari 12 provinsi yang ada di Indonesia. Atlet berkuda asal daerah istimewa Yogyakarta mempersiapkan diri secara matang pada kejuaraan berkuda Pekan Olahraga Nasional ke-21 untuk menjaga fisik serta makanan dengan harapan dapat membawa medali emas. Salah seorang atlet berkuda asal daerah istimewa Yogyakarta, Ernanda Oliva, yang turun pada under 21 tahun sebelum pertandingan berkuda PON Sumut Aceh yang berlangsung setelah melakukan latihan ketahanan fisik agar sewaktu pertandingan tetap kuat dan bugar. Sementara untuk persiapan kuda sendiri dilakukan dengan treatment dan menjaga vitamin kuda tersebut. Sebab jika kondisi kuda kurang sehat, maka perlombaan kuda tidak maksimal. Sementara pelatih cabur berkuda asal daerah istimewa Yogyakarta, Dirga Saputra, mengatakan jumlah atlet yang dikirim pada PON ke-21 Aceh Sumut ini sebanyak 8 orang yang turun pada kategori jumping junior 3 atlet, jumping senior 3 atlet, dan reases 2 atlet dengan target medali emas. Setiap harinya latihan dan target kita ke depannya ya selalu latihan setiap hari. Jadi selalu pada saat PON kita udah siap dengan maksimal. Untuk dari DIY itu kita ada jumping juniornya 3 orang, jumping seniornya 3 orang, dan dressage juniornya itu ada 2 orang. Ya pemirsa, memasuki hari kedua PON ke-21 Aceh Sumut, cabang olahraga ski air menggelar pertandingan nomor wakeboard di area venue F1 Powerboat Bali G, Kabupaten Toba pada hari ini. Panitia inti PON 21 Aceh Sumut cabang olahraga ski air, Reza, mengatakan pihaknya memasuki hari kedua yang dimana pihaknya telah melaksanakan pertandingan penyisihan nomor wakeboard putra dan putri dengan 5 hits mulai dari pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sejauh ini pertandingan nomor wakeboard ski air masih tetap berjalan hingga sore hari nanti yang diikuti atlet putra sebanyak 40 orang dan putri sebanyak 40 orang dari 15 provinsi. Reza juga menjelaskan khusus untuk nomor wakeboard ski air terdiri dari sesi penyisihan kualifikasi yang dimana atlet yang berada di peringkat keempat di setiap hitsnya akan mengikuti sesi LCQ dan peringkat 3 teratas akan menunggu di putaran perempat final. Untuk partai final saat ini panitia belum dapat menjadwalkannya dikarenakan belum ada rundown untuk kegiatan nomor wakeboard sendiri dan masih menyesuaikan dengan keadaan alam di sekitar Danau Toba atau venue pertandingan. Untuk hari kedua ini kita melaksanakan babak penyisihan di wakeboard. Ada wakeboard putra dan wakeboard putri. Tadi pagi jam 7 kita sudah melaksanakan babak penyisihan di wakeboard putri. Itu terdapat ada 5 hit. Dan di wakeboard putra ini juga ada 5 hit juga kalau saya tidak salah tadi. Dan sudah berlangsung. Sebentar lagi penyisihan wakeboard putra sudah selesai.
Pemirsa, Medical Center di area venue F1 Powerboat dibuka hari ini mulai pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore selama perhelatan cabur ski air PON 21 Aceh Sumut berlangsung. Koordinator Medical Center PON 21 Aceh Sumut, Francisca Marpau, mengatakan bahwa tim kesehatan pemerintah Kabupaten Toba disiagakan di Medical Center venue F1 Powerboat Bali G, Kabupaten Toba, untuk mengantisipasi dan berjaga apabila ada atlet ski air yang mengalami cedera di tengah pertandingan. Jika mengalami terjadinya cedera berat, atlet tersebut akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Porosea dan RSUD HKBP Bali G. Selain menyiagakan tenaga medis, juga dipersiapkan ambulan, 2 unit, monitor pendeteksi jantung, cairan infus yang dilengkapi dengan peralatan mesin, tabung oksigen dan mesin Saxon untuk penanganan pendarahan. Francisca juga mengungkapkan sebagai dokter yang bertugas di event PON 21 ini, ia merasa senang karena dapat terlibat dalam event yang diikuti oleh seluruh atlet dari provinsi di Indonesia. Mungkin kita akan menilai cederanya itu bagaimana. Kalau cederanya ringan, mungkin kita lakukan pertolongan di sini, kemudian kita memberikan obat dan baru kita rujukan untuk selanjutnya tindakannya. Kalau yang dia traumanya yang sedang ataupun yang berat, kita melakukan stabil, kemudian tanpa memberikan penanganan atau observasi yang lama di tempat medical center, langsung kita rujuk ke rumah sakit rujukan seperti itu. Atlet balap sepeda Jawa Timur menyabet emas di nomor individual time trial putra dan putri yang digelar pada hari pertama di Kabupaten Serdang Bedagai. Pada nomor individual time trial putra 30 km, atlet balap sepeda Jawa Timur Muhammad Andi Royan berhasil meraih medali emas dengan catatan waktu 36 menit 45,231 detik, yang dimana medali perak diraih Maulana Asnan Al-Hayat dari DKI Jakarta dengan catatan waktu 37 menit 45,941 detik, dan perunggu diraih Dendra Aditama Purniawan dari Kalimantan Timur dengan catatan waktu 39 menit 42,737 detik. Dan Muhammad Andi Royan mengatakan dirinya sudah sejak lama melakukan persiapan dalam menghadapi PON 21, diantaranya dengan mengontrol emosi dan juga kekuatan fisik. Sementara itu di nomor individual time trial putri 20 km, atlet Jawa Timur Dewika Mulia Sofa menyabet medali emas dengan catatan waktu 29 menit 15,826 detik. Sementara medali perak diraih Safa Al-Zahra dari Yogyakarta dengan catatan waktu 29 menit 21,981 detik, dan perunggu diraih Putri Sevia Ardianti dari Jawa Barat dengan catatan waktu 29 menit 30,298 detik. Dewika Mulia Sofa mengaku secara pribadi ia belum merasa puas meski menyabet medali emas dan berharap untuk lomba-lomba kedepannya akan lebih bagus lagi. Ya, pemirsa, tim hoki indoor putra kontingen Sumatera Utara harus puas tanpa gelar medali di ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut 2024. Dari total 6 laga yang dilakoni, tim hoki putra Sumut hanya dapat meraih 1 kali kemenangan menghadapi Jawa Tengah dengan skor 5-2. Kemenangan perdana akhirnya berhasil diraih oleh tim hoki putra kontingen Sumatera Utara saat menghadapi Jawa Tengah dengan skor 5-2 di ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut 2024 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Universitas Negeri Medan. Sumut berhasil membuka keunggulan di menit ke-7 lewat aksi field goal oleh Boy Neza Sembiring. Namun tak berselang lama, Jawa Tengah berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Benika Krista. Memasuki pertengahan kuarter kedua, Boy Neza kembali membobol gawang Jateng di menit ke-14. Namun Jawa Tengah kembali berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-19 lewat aksi David Fenanza. Boy Neza Sembiring kembali berhasil mencetak gol ketiga atau hat-trick di menit ke-23. 2 gol lainnya berhasil diciptakan oleh Arif Rahman Dalimunte di menit ke-36 dan di menit ke-39 lewat penalti stroke oleh Dewari Boangmana di kuarter keempat. Skor 5-2 pun bertahan hingga pertandingan berakhir untuk kemenangan Sumatera Utara. Meski menang, tim hoki putra Sumut harus puas berada di peringkat kelima dan gagal mempersembahkan medali untuk kontingen Sumatera Utara.
Setelah absen pada pagelaran PON ke-20 di Papua pada tahun 2021, cabang olahraga tenis meja akhirnya dipertandingkan pada ajang PON ke-21 Aceh Sumut di Gedung Olahraga Angsapura, Kota Medan. Pertandingan cabang olahraga tenis meja diikuti sebanyak 22 kontingen yang berlangsung mulai 10 hingga 19 September mendatang dengan mempertandingkan 7 nomor, yakni beregu putra 16 tim, beregu putri 15 tim, ganda campuran 16 tim, ganda putra 32 tim, ganda putri 24 tim, tunggal putra 64 orang, dan tunggal putri 62 orang. Ketua Federasi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, Peter Layardilai, mengharapkan pertandingan cabur tenis meja di ajang PON 2024 ini dapat berjalan lancar hingga akhir pertandingan. Terlebih penyelenggaraan pertandingan cabur tenis meja ini dibantu oleh KONI Pusat dan Pemprov Sumut selaku tuan rumah. Peter bersyukur bahwa cabang olahraga ini akhirnya dapat digelar kembali setelah absen pada pagelaran PON ke-20 di Papua pada tahun 2021 lalu. Ya, pemirsa, sementara itu di Kabupaten Deli Serdang, kontingen Sumatera Utara menambah perolehan medali emas dari cabur kababdi putri kategori 7x5 pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut 2024 di Gedung Olahraga Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Perolehan emas untuk diraih setelah mengalahkan tim putri Aceh dengan skor 13 di babak final. Selanjutnya peraih medali perak pada kategori 7x5 yang beranggotakan 5 pemain dan 2 pemain cadangan itu adalah tim putri Aceh. Sementara peraih perunggu adalah Bali dan Kalimantan Timur sebagai juara bersama. Ketua Pengurus Kababdi Sumut, Diki Hermawan, mengatakan cabang olahraga kababdi baru masuk di PON ke-21 Aceh Sumut dan diperkenalkan sekitar kurang lebih 2 tahun. Ia sangat optimis olahraga ini akan berkembang khususnya di tingkat pelajar. Untuk meningkatkan itu, ia sebagai pengurus Kababdi Sumut akan menggelar pertandingan di tingkat sekolah menengah atas. Kebaikan karena mengingatkan tim putra juga baru usianya baru sekitar 1 tahun 2 tahun setengah atau 2 tahun gitu. Yang dari grafiknya yang kita lakukan satu grup itu ada Bali, ada Kaltim. Yang sampai itu kan termasuk kelas yang di atas. Dan kita pun sama Kaltim juga tidak terlalu jauh. Bali juga sama. Kita boleh lihat perkembangan aja itu. Kita ada perkembangan. Kita kan dan juga ada nomor 7 mungkin di nasional kami mungkin belum berhasil tadi coba saya untuk kalau kali program pasti banyak bang. Yang pertama mungkin tingkat SMA itu tahun ini harus diselenggarakan Sumatera Utara yang saat ini mungkin 2025 kita tingkat SMP sampai selanjutnya 2026 kita tinggal pulang. Lunas Pasaribu mengatakan merasa bangga dan juga puas di mana tim putri Sumut berhasil mendapatkan medali emas. Kabaddi merupakan olahraga asal India yang dipertandingkan pada Asian Games 2018 lalu. Ya pemirsa, pertandingan kriket di PON 21 Aceh Sumut nomor Super 8, tim Sumatera Utara Putra harus menerima kekalahan dari DKI Jakarta. Serta tim putri Sumut kalah dengan tim Kalimantan Timur dan tersingkir dari babak penyisihan kategori Super 8. Pertandingan cabang olahraga kriket mempertandingkan kategori Super 8 dimulai kemarin. Tim putra Sumatera Utara harus mengakui keunggulan tim DKI Jakarta dengan skor 18-1, sementara tim putri kalah tipis atas tim Kalimantan Timur dengan skor 66-5 dan Kalimantan Timur 66-7. Pertandingan putra di babak penyisihan ini juga cukup seru antara DKI Jakarta dengan Bali dalam skor 99-100. Dengan player of the match Ikadek Gamantika dengan 27 runs 1 wickets. Sementara untuk putri Kaltim versus DKI Jakarta dengan skor 83-59. Untuk player of the match Laili Salsabila dengan 26 runs dengan 26 runs 1 catches. Sementara tim yang masuk untuk berlaga di babak semifinal putra adalah tim Bali melawan Lampung dan tim NTT kontra Jabar. Untuk putri, tim Bali melawan NTT dan Kaltim versus Jabar. Tim Bali memiliki peluang untuk meraih emas setelah putra dan putri lolos ke semifinal. Sementara pertandingan semifinal dan final digelar pada hari ini.
Ya, pemirsa, atlet pencaksilat asal Jawa Barat Hanifan Yunadi Kusumah berhasil mengalahkan atlet asal NTT dengan skor 51 dan berhasil melaju ke babak semifinal PON 21 Aceh Sumut. Hanifan Yunadi Kusumah berhasil mengalahkan Yosep Watimena pesilat asal NTT dengan skor 51-20. Namun awalnya Hanifan sempat kewalahan dan sempat kalah di babak pertama dengan skor 11-8. Namun atlet yang sempat viral karena memeluk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Prabowo pada ajang Asian Games 2018 lalu berhasil unggul di babak kedua 38-16 dan ditutup dengan kemenangan 51-20 di babak ketiga. Juara emas PON Papua Hanifan Yunadi mengatakan persiapannya kali ini cukup merepotkan. Pasalnya dirinya baru saja memiliki anak berusia 3 bulan sehingga mengharuskannya untuk tidur larut malam demi menjaga sang buah hati. Namun hal tersebut tidak menyurutkan niatnya untuk menargetkan medali emas PON ke-21 ini. Dengan kemenangan ini Hanifan berhasil melaju ke babak semifinal PON 21 Aceh, Sumatera Utara. Jelang pertandingan cabur gulat PON ke-21 untuk pemerintah Kota Binjai akan menggelar tes event yang dilokasikan di venue PON di Gedung Olahraga Binjai yang diikuti oleh 149 atlet dari 6 provinsi. Kejuaraan yang memperebutkan Piala Wali Kota Binjai ini merupakan ajang pemanasan menjelang pertandingan resmi Gulat PON 21 2024 Aceh Sumatera Utara pada 16 hingga 19 September mendatang. Kegiatan diikuti oleh 149 atlet dari 6 provinsi yang akan dilaksanakan selama 3 hari di Gedung Olahraga Kota Binjai yang berlokasi di venue cabur gulat. Technical Delegate pertandingan Gulat PON 21 2024 Aceh Sumatera Utara Maurice Sihombing mengatakan tes event gulat sama persis dilaksanakannya dengan pelaksanaan cabur gulat pada pertandingan PON. Maurice Sihombing juga menjelaskan bahwa seluruh atlet yang ikut serta pada tes event gulat nantinya akan tampil pada 3 kategori pertandingan masing-masing, KU 13 putra atau putri, KU 17 putra atau putri, dan senior putra atau putri dari berbagai kelas. Ya, pemirsa, sementara itu Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution berbaur dengan ribuan warga Kota Medan dan duduk lesehan di aspal jalan saat nonton bareng Timnas Indonesia versus Australia. Bobi juga menyebutkan permainan Timnas Indonesia luar biasa. Wali Kota Medan Bobi Nasution berbaur dengan ribuan masyarakat Kota Medan dalam rangka nonton bareng Timnas Indonesia versus Australia yang digelar di Jalan Imam Bonjol, tepatnya di depan gedung DPRD Sumut malam tadi. Sebanyak 3 videotron berukuran besar disiapkan untuk masyarakat Medan yang ingin nonton bareng. Bobi yang menggunakan jersey Timnas Indonesia berwarna hijau terlihat duduk lesehan di aspal bersama warga lainnya dan tidak menggunakan kursi atau meja PIV. Beberapa kali terlihat Bobi mengeluarkan ekspresi saat Indonesia gagal menjebol gawang Australia maupun sebaliknya ketika Australia menembus pertahanan Indonesia. Bobi pun bertahan dari awal hingga babak selesai. Saat ditanyai terkait pertandingan malam ini, Bobi hanya menjawab singkat dan menjawab permainan Indonesia luar biasa. Indonesia sendiri menjadi satu-satunya negara wakil dari ASEAN dan saat ini Indonesia masih berada di posisi keempat dengan ketiga negara teratas yakni Arab Saudi, Jepang, dan juga Bahrain. Satu unit minibus tertimpa peti kemas di Jalan Lintas Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, yang mengakibatkan 3 penumpang minibus tewas di lokasi kejadian. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, AKP Dwi Himawan Chandra mengatakan kecelakaan bermula saat truk yang membawa peti kemas datang dari arah Labuhan Batu menuju Kota Medan. Setibanya di lokasi kejadian, tiba-tiba truk mundur karena tidak kuat menanjak. Di saat bersamaan ada 2 minibus yang berada di belakang truk tersebut. Satu minibus berhasil mendahului truk, sedangkan minibus lainnya gagal mendahului karena tertimpa peti kemas yang terjatuh dari truk. Minibus naas itu pun hancur tak berbentuk. 3 orang penumpang yang berada di dalam minibus tewas di lokasi kejadian karena terjepit. Sementara 1 orang penumpang lainnya berhasil selamat.
Polisi yang datang ke lokasi bersama warga sekitar langsung mengevakuasi para korban ke klinik terdekat. Kasus kecelakaan maut tersebut kini masih dalam penyelidikan Satuan Lalu Lintas Polres Asahan. Pemirsa, harimau Sumatera ditemukan mati terjerat perangkap babi hutan milik warga di Desa Hutarim Baru, Simandolam, Mandailing, Natal. Hewan satwa liar ini diperkirakan mati telah 3 hari karena kondisi tubuh yang telah membusuk. Inilah harimau Sumatera diperkirakan berusia 2 tahun dengan berat 45 kg yang ditemukan seorang warga di wilayah perkebunan Sabarang di Desa Hutarim Baru, Simandolam, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara dengan kondisi tewas. Hewan satwa liar ini ditemukan mati terperangkap jerat babi milik warga yang tak jauh dari pedesaan. Harimau Sumatera ini diperkirakan telah mati sejak 3 hari yang lalu. Kini, bangkai harimau Sumatera tersebut dibawa ke Taman Nasional Batanggadis, Mandailing, Natal untuk dilakukan otopsi dan dibawa ke BKSDA Padang Sidimpuan untuk dilakukan pemusnahan. Puluhan orang tua siswa berunjuk rasa memprotes minimnya fasilitas belajar di salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Batubara, sehingga banyak siswa yang harus belajar di lantai. Para orang tua siswa mendatangi SD Negeri 19 di Desa Sumberpadi, Kecamatan 50, Batubara untuk menemui kepala sekolah untuk mempertanyakan terkait minimnya fasilitas di sekolah tersebut. Menurut para orang tua, sebagian siswa selama ini belajar di lantai karena kurangnya meja dan kursi di dalam kelas. Kondisi memprihatinkan ini sudah berlangsung selama 2 tahun. Selain itu, para orang tua juga mempersoalkan kondisi toilet sekolah yang tidak layak, serta adanya sejumlah pungutan di sekolah tersebut. Orang tua siswa meminta Dinas Pendidikan Batubara segera mengganti kepala sekolah. Jika tuntutan tidak dipenuhi, mereka mengancam akan memindahkan anak-anaknya ke sekolah lain. Menanggapi aksi protes itu, Kepala Dinas Pendidikan Batubara, Jonis Marpaung, langsung menggelar pertemuan dengan para orang tua siswa dan berjanji akan segera melakukan evaluasi terkait kondisi di sekolah tersebut. Pemirsa, unit reaksi cepat tim Tawon Satreskrim Polrestabes Medan meringkus 5 anggota geng motor yang hendak melakukan aksi tawuran. Saat diamankan, petugas mendapati sejumlah senjata tajam jenis parang dan busur panah beserta anak panah. Inilah video amatir milik petugas unit reaksi cepat tim Tawon Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan saat mengejar komplotan geng motor di kawasan Jalan Yosudarso, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Aksi kejar-kejaran pun sempat mewarnai saat petugas hendak mengamankan sejumlah pemuda yang tergabung dengan kelompok geng motor ini. Para komplotan geng motor yang menamakan dirinya RNR dan Uyot diduga hendak melakukan aksi tawuran yang sebelumnya telah berjanji dengan kelompok geng motor lain melalui akun media sosial. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Jamakita Purba menuturkan bahwa sebanyak 5 pemuda berhasil diamankan petugas. Saat itulah diamankan petugas juga mendapati sejumlah senjata tajam jenis parang, busur panah beserta anak panahnya. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Kamis 12 September 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Utami Alheria, perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Kamis 12 September 2024. Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan ringan berpotensi terjadi di Labuhan Batu Utara, dan Nias Selatan. Sedangkan untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di wilayah Asahan, Deli Serdang, Karo, Binjai, Medan, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Padang Laus Utara, Serdang Bedagai, Simalungun, Toba, dan sekitarnya. Sedangkan untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di wilayah Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Padang Laus Utara, Toba, dan sekitarnya.
Sedangkan untuk dini hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu udara berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 75 hingga 99%. Angin bertiup dari utara hingga tenggara dan kecepatan 5 hingga 12 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 10 September 2024 tidak terdapat titik panas. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat di wilayah pantai timur, lereng barat, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Dan pemirsa, informasi dari BMKG tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Udrandari Olinka pamit undur diri dari hadapan Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.